Sobat BMKG, berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, beberapa hari terakhir terlihat adanya peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kondisi cuaca pada akhir Oktober lalu, yang didominasi dengan cuaca panas dan terik. Perubahan kondisi atmosfer yang signifikan dipicu oleh aktivitas gelombang Rossby ekuatorial di wilayah Indonesia bagian barat, seperti wilayah Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Dan dalam beberapa hari ke depan, gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial tersebut diperkirakan masih aktif di wilayah Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait gelombang atmosfer yang masih aktif dan adanya potensi cuaca ekstrim untuk sepekan ke depan. Bersama saya, Sekar Anggreni, berikut kita simak informasi selengkapnya. BMKG kembali memonitor adanya gangguan atmosfer di wilayah utara Indonesia, tepatnya di Laut Cina Selatan, sebelah barat Filipina, berupa siklon tropis Ginseng yang saat ini memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 95 knot, yang diprediksi akan tetap aktif hingga 3 hari mendatang. Meskipun demikian, siklon ini tidak memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan hujan di wilayah Indonesia, mengingat jarak siklon yang cukup jauh. Meskipun demikian, terdapat adanya sirkulasi siklonik di sekitar Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia sebelah barat Lampung, yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin hingga mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah yang dilewati pertemuan atau perlambatan angin tersebut. Beralih untuk kondisi dinamika atmosfer terkini, sejumlah wilayah di Indonesia masih terpantau mengalami hujan dengan intensitas lebat. Tercatat tanggal 3 November 2024 di Jambi dengan intensitas 84,2 mm per hari, Yogyakarta 78,8 mm per hari, Kalimantan Barat 64 mm per hari. Kemudian pada tanggal 4 November 2024 di Bengkulu, hujan dengan intensitas sebesar 93,7 mm per hari, Manado 73,6 mm per hari, Mamuju 67,8 mm per hari, Malang 66,5 mm per hari, Yogyakarta 63,6 mm per hari, Papua Barat 62,5 mm per hari, dan Jawa Timur dengan intensitas 50 mm per hari. Lalu pada tanggal 5 November 2024, terpantau hujan dengan intensitas ekstrim di Bogor dengan intensitas sebesar 160,1 mm per hari, hujan sangat lebat di Jakarta Selatan 149 mm per hari, Kalimantan Barat 107,6 mm per hari, dan Kabupaten Bogor sebesar 109 mm per hari. Selanjutnya, hujan lebat di Kepulauan Riau dengan intensitas sebesar 82,2 mm per hari, Banten 68,5 mm per hari, Jawa Barat 60,5 mm per hari, Tangerang 58 mm per hari, dan Jawa Tengah sebesar 57,2 mm per hari. Secara global dan regional, nilai SOI, indeks 3.4 dan MGO yang berada di fase 8 atau Western Hemisphere dan Afrika tidak berpengaruh terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Namun untuk nilai IOD yang negatif menunjukkan adanya potensi pola konvektif signifikan di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian, aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial diperkirakan akan aktif di Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta gelombang Kelvin akan aktif di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian selatan dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, adanya siklon tropis Ginseng yang terpantau di perairan barat Filipina yang dapat menginduksi peningkatan kecepatan angin atau low level jet di perairan utara Filipina. Sirkulasi siklonik juga terpantau di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Lampung, Laut Natuna Utara, dan Samudra Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Laut Andaman, dan Laut Cina Selatan, dan daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi lainnya memanjang dari pesisir barat Sumatera Barat hingga Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa.
Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi tersebut. Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Sementara itu, untuk prospek cuaca sepekan ke depan pada sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi, potensi hujan masih didominasi pada sore hingga menjelang malam hari, dengan sebaran tidak merata dan durasi relatif singkat. Hal ini umum terjadi pada masa peralihan dan awal musim hujan, yang diperkirakan terjadi pada awal hingga akhir November mendatang. Sementara itu, potensi cuaca signifikan dalam periode 8 hingga 14 November 2024 berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di seluruh wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan seluruh wilayah Papua. Kemudian untuk potensi angin kencang diprediksi terjadi di wilayah Papua Selatan. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, kami menghimbau dengan adanya potensi hujan sedang hingga lebat tidak merata di sejumlah wilayah Indonesia, masyarakat dihimbau untuk memulai membersihkan lingkungan, memperkuat bangunan atau infrastruktur, menyiapkan perlengkapan darurat bencana, dan hindari daerah-daerah yang mudah terdampak. Selain itu, penting untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrim lainnya, terutama di daerah rawan. Masyarakat juga diharapkan mengenali potensi bencana di sekitar mereka dan selalu memperbarui informasi dari BMKG terkait perakiraan cuaca serta protokol evakuasi jika terjadi bencana. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui website BMKG www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.